Halo Mams, banyak ibu hamil terutama yang baru pertama kali hamil bertanya-tanya nih dan cemas tentang berbagai tanda-tanda mau melahirkan nih. Mams mungkin sulit ya membedakan tanda-tanda melahirkan sudah dekat ya. Nah, tidak perlu bingung ya karena sebenarnya tubuh akan menampakkan beragam tanda-tanda sebagai cara mengatakan bahwa proses persalinan akan segera dimulai nih. Apa saja tanda-tanda dan ciri-ciri akan melahirkan yang harus diperhatikan? Nah, tanda-tanda melahirkan sudah dekat yang wajib dikenali, sulit untuk diprediksi ya dengan tepat kapan sih waktu melahirkan akan berlangsung. Nah, bahkan bidan sekalipun atau dokter sekalipun biasanya hanya memberikan rentang date atau HPL ya, tapi tidak bisa memberikan hari maupun jam yang pasti. Kadang waktu melahirkan bisa maju lebih awal, mundur, atau tepat di rentang waktu yang diperkirakan. Nah, inilah kenapa ibu disarankan untuk merapikan berbagai persiapan persalinan dan perlengkapan melahirkan sejak jauh-jauh hari sebelumnya ya. Nah, kondisi yang dialami masing-masing ibu hamil yang mau melahirkan tentu tidak sama ya. Ada yang masih bisa berolahraga atau melakukan berbagai aktivitas fisik seperti bisa padahal tanda-tanda akan atau mau melahirkan sudah muncul. Nah, di sisi lain ada juga ibu hamil yang hanya bisa memperbanyak istirahat saat tanda-tanda muncul ketika mau menjalani proses persalinan. Penting untuk segera ke rumah sakit ketika merasakan tanda dan ciri apapun yang tidak biasa mendekati waktu persalinan. Nah, agak semakin jelas berikut tanda-tanda melahirkan yang semakin dekat ya. Yang pertama, posisi bayi berubah sekitar 1-4 minggu sebelum persalinan dimulai. Nah, Mams mungkin merasa posisi janin dalam kandungan berubah ya, bahkan terkadang tanda-tanda melahirkan sudah dekat. Yang satu ini bisa berlangsung beberapa jam sebelumnya ya. Nah, posisi kepala bayi yang tadinya berada di atas dan kaki di bawah, nah sekarang malah sebaliknya, ibaratnya bayi secara perlahan mulai merosot atau turun ke panggul ya. Nah, perubahan posisi bayi di dalam kandungan ini menjadi tanda-tanda yang cukup jelas ya bahwa proses melahirkan semakin dekat. Nah, kondisi ini dikenal sebagai pengenduran yang menjadi tanda mau melahirkan. Nah, ini berarti bayi sedang mengatur ulang tubuhnya menjadi posisi kepala di bawah sebagai pertanda ciri ibu mau melahirkan. Nah, bagi beberapa ibu yang baru mau melahirkan pertama kali, nah perubahan posisi ini mungkin terjadi di detik-detik akhir menjelang persalinan atau saat persalinan dimulai. Yang kedua, leher rahim terbuka. Nah, ketika tubuh mempersiapkan untuk melahirkan bayi, nah tanda-tanda mau melahirkan atau persalinan sudah dekat bisa terasa ketika leher rahim atau serviks mulai melebar dan menipis ya. Ciri-ciri Mams akan atau mau melahirkan ini umumnya mulai muncul pada beberapa minggu atau hari sebelum persalinan tiba ya. Nah, jadi terbukanya leher rahim juga bisa dikatakan sebagai tanda awal akan melahirkan atau awal persalinan. Nah, di awal pelebaran leher rahim ini biasanya masih berkembang dengan sangat lambat ya. Setelah tanda-tanda Mams mau melahirkan mulai masuk di masa aktif, nah pelebaran serviks akan berlangsung dengan sangat cepat ya. Selama pemeriksaan, dokter atau bidan biasanya akan melakukan pemeriksaan dalam guna melihat apakah leher rahim Anda sudah mulai melebar. Nah, proses pelebaran atau pembukaan leher rahim ini diukur dalam skala sentimeter atau dengan memasukkan jari. Nah, jika 10 jari sudah dapat dimasukkan, nah artinya pembukaan sudah lengkap. Nah, sehingga Mams dan bayi sudah siap untuk menjalani proses persalinan ya. Nah, pembukaan lahiran sepenuhnya ini biasanya disertai dengan munculnya kontraksi secara teratur ya. Lalu ketiga, leher rahim menipis. Nah, di samping mengalami pembukaan serviks atau leher rahim juga akan mulai melebar dan menipis ya, sebagai tanda-tanda menjelang persalinan normal. Nah, semakin tipis leher rahim, otomatis dia semakin mudah untuk melebar dan membuka selama proses persalinan berlangsung nantinya ya. Nah, mungkin Mams akan merasa sedikit tidak nyaman selama masa penipisan leher rahim ya. Kontraksi juga bisa muncul tapi masih dalam tingkat yang cukup ringan untuk menunjukkan tanda kelahiran atau persalinan.
tempat kram perut dan nyeri punggung yang makin parah ya. Menjelang persalinan, mams mungkin merasakan tekanan atau kram di daerah panggul dan dubur sebagai tanda awal melahirkan atau ciri mau melahirkan. Tapi tanda-tanda atau ciri-ciri mau melahirkan sudah dekat lagi, bukan hanya itu ya. Mams juga mungkin melakukan atau mengeluhkan nyeri di area punggung bagian bawah, terutama jika ini bukan kehamilan pertama kali. Nah, dalam kondisi ini otot dan sendi tubuh mams biasanya sedang meregang dan bergeser sebagai tanda-tanda mau melahirkan ya. 5. Lebih mudah bernapas. Nah, salah satu tanda ibu mau melahirkan yaitu jadi lebih mudah atau lega saat bernapas ya. Entah melahirkan satu bayi maupun melahirkan anak kembar, ketika bayi berubah ke posisi yang lebih rendah, ini akan meringankan tekanan pada diafragma ibu sehingga lebih mudah untuk bernapas ya. Kemudian mams untuk bernapas ini sebagai tanda-tanda menjelang persalinan ini ya. Nah, perubahan posisi pada bayi juga memberikan lebih banyak tekanan pada kandung kemih ya. Alhasil mams mungkin menjadi lebih sering bolak-balik ke kamar mandi ya, walaupun baru saja buang air kecil. 6. Perubahan energi dalam tubuh perut yang makin hari makin membesar diiringi dengan sistem pencernaan yang semakin berantakan ya, dapat membuat mams sulit tidur nyenyak di malam hari. Ini yang kemudian membuat ibu cenderung lebih memilih untuk menutup mata dan tetap berbaring di tempat tidur meskipun matahari sudah bersinar terik ya. Nah, sebaiknya beberapa ibu hamil lainnya justru merasakan adanya ledakan energi yang besar mendekati hari persalinan yang sebagai tanda-tanda segera melahirkan. Nah, saking kuatnya ciri-ciri energi tersebut, nah ibu hamil yang mau melahirkan mungkin merasa seperti ada keinginan kuat untuk membersihkan dan merapikan segala sesuatu yang tampak di depan mata. Nah, nantinya apa sih ciri-ciri yang mau melahirkan ini membuat ibu hamil merasa jadi lebih semangat ya untuk menjalani aktivitas sambil menanti waktu persalinan yang sesungguhnya tiba. Kedua tanda-tanda mau melahirkan tersebut termasuk normal dan tidak perlu dikhawatirkan ya. 7. Perubahan moodnya. Selain energi di dalam tubuh yang berubah entah lebih meningkat atau malah menurun, suasana hati mams juga bisa ikut berpengaruh ya. Kondisi ini bisa menjadi salah satu tanda-tanda akan melahirkan. Nah, baik itu melahirkan normal maupun melalui SC ya. Nah, metode persalinan normal dan SC, beberapa jenis persalinan selain little birth, gentle birth, dan hypnobirthing, sadar atau tidak, ciri ibu hamil yang mau melahirkan yang nantinya mempengaruhi peningkatan atau penurunan energi di dalam tubuh. 8. Keluar lendir seperti keputihan. Nah, tanda-tanda mau melahirkan sudah sangat dekat lainnya yaitu keluarnya cairan vagina seperti keputihan. Nah, saat hamil tapi lebih kental. Nah, selama masa kehamilan ada sumbatan lendir yang menumpuk di dalam leher rahim ya, atau serviks. Nah, ketika serviks mulai menipis dan terbuka sebagai tanda-tanda mau melahirkan, nah sumbatan lendir tersebut akan keluar melalui vagina. Lendir tersebut memiliki tekstur yang kental dengan warna kuning, merah muda, atau agak merah ya karena darah ya. Lendir ini biasanya keluar atau muncul beberapa menit, jam, atau hari sebelum persalinan tiba. Nah, walaupun begitu, tidak semua wanita memperhatikan tanda-tanda mau melahirkan atau persalinan yang satu ini ya. Jika lendir yang keluar menyerupai perdarahan berat seperti sedang menstruasi, kemungkinan ada masalah pada kehamilan ya, khususnya pada plasenta. Nah, jangan tunda untuk segera pemeriksaan ke bidan atau ke dokter ya jika kondisi ini terjadi ya. Nah, baik itu bila ibu ingin melahirkan di rumah maupun melahirkan di rumah sakit. Nah, proses melahirkan nantinya bisa berjalan dengan sendirinya maupun dibantu oleh induksi persalinan agar lebih mudah ya. 9. Muncul kontraksi dengan pola yang kuat dan teratur. Nah, kondisi kontraksi asli menjelang persalinan pada awalnya akan berpola tidak beraturan dan muncul jarang-jarang. Nah, ini disebut sebagai kontraksi Bracton ya. Nah, bukan merupakan tanda-tanda mau melahirkan yang sebenarnya. Kontraksi Bracton His atau alias palsu ini biasanya muncul saat masa kehamilan memasuki trimester ketiga. Nah, walaupun ada beberapa juga yang merasakan di trimester kedua, kontraksi palsu merupakan hal normal sebagai tanda atau ciri mau melahirkan yang umumnya terjadi sebelum ibu melahirkan ya.
kontraksi persalinan yang sebenarnya. Nah, sementara kontraksi yang sebenarnya sebagai tanda-tanda persalinan biasanya menyebabkan rasa yang tidak nyaman atau sakit di punggung dan perut bagian bawah ya. Ketidaknyamanan tersebut bisa datang bersamaan dengan adanya tekanan di sekitar bagian panggul ya. Kontraksi seolah bergerak seperti gelombang yang dimulai dari bagian atas rahim hingga menjalar ke bawah rahim. Beberapa wanita menggambarkan rasa sakit tanda-tanda persalinan sesungguhnya ini seperti kram perut saat menstruasi ya, tapi dengan intensitas yang lebih jauh kuat ya. Tapi sensasi yang menimbulkan dari kontraksi ciri-ciri akan melahirkan sudah dekat ini tidak selalu sama dengan setiap wanita ya. Perbedaan ciri dan kontraksi tanda-tanda akan atau mau melahirkan normal maupun sesar ini juga bisa berubah-ubah ya antara kehamilan pertama dan selanjutnya. Kontraksi tanda-tanda mau melahirkan akan berlangsung sebentar lagi, memiliki jarak antara kontraksi yang lebih seragam ya. Nah, lama waktu kontraksi tanda-tanda mau melahirkan biasanya berlangsung sekitar 30-70 detik per kontraksinya setiap 5, 7 maupun 10 menit sekali ya. Tanda persalinan sudah dekat ini biasanya semakin parah dan lebih sering mendekati waktu melahirkan. Nah, bahkan berbeda ya dengan kontraksi palsu. Tidak peduli jika mams berganti posisi duduk, posisi tidur, atau dibawa jalan-jalan, kontraksi yang sebenarnya tetap akan terasa ya. Maka itu jika mams belum berada di rumah sakit sebaiknya segera mendatangi dokter atau bidan agar dapat diberikan penanganan yang tepatnya. 10 tanda-tanda mau melahirkan. Saat ini ketuban pecah. Kantung ketuban adalah selaput ya, pembungkus yang berperan sebagai pelindung bayi selama berada di dalam kandungan. Nah, air ketuban pecah termasuk salah satu tanda-tanda pasti bahwa persalinan normal maupun sesar sudah dekat ya. Nah, kebanyakan kasus air ketuban sudah pecah sebagai tanda kelahiran umumnya terjadi beberapa jam sebelum persalinan dimulai. Akan tetapi pecahnya air ketuban sebagai tanda-tanda mau melahirkan tidak selalu terjadi di awal sebelum ibu masuk ke ruang bersalin ya. Beberapa ibu hamil yang mau melahirkan juga bisa mengalami pecah ketuban dalam proses persalinan berlangsung. Nah, mungkin mams mengira kalau air ketuban pecah ini akan menimbulkan semburan deras dalam jumlah yang banyak ya. Padahal kenyataannya air ketuban yang keluar tidak langsung dalam jumlah banyak. Cairan ketuban yang bocor sebagai tanda awal persalinan akan keluar seperti tetesan dan bukan langsung banyak ya. Nah, cairan ketuban tanda akan melahirkan itu akan keluar secara tidak beraturan dan berlangsung terus-menerus melalui vagina ya. Tapi pada kondisi ini tertentu ketuban yang pecah dapat timbul secara sembarang dan mendadak. Selain itu, keluarnya air ketuban sebagai tanda-tanda mau melahirkan seringkali tidak dapat bertahan ya, atau tidak dapat ditahan ya. Nah, mams dapat menggunakan pembalut untuk menjaga diri agar tetap kering selagi mams menghubungi dokter atau bidan ya. Sebaiknya jika cairan menyembur dan membuat pakaian dalam mams basah kuyup, nah segera hubungi dokter atau bidan, pergi ke rumah sakit. Nah, karena ini merupakan tanda bahwa proses melahirkan akan dimulai ya. Begitu ketuban pecah, bayi tidak lagi dikelilingi oleh bantalan pelindung sehingga rentan terkena infeksi ya. Semakin lama proses persalinan dimulai, semakin besar resiko bayi terkena infeksi karena akan semakin banyak air ketuban yang diminum. Ini sebenarnya kenapa dokter dan bidan harus segera melahirkan bayi setelah pecahnya ketuban mams sebagai tanda-tanda kelahiran. Nah, itulah ciri-ciri tanda-tanda agar sebentar lagi akan melahirkan. Nah, semoga bermanfaat. Saya Bidan Minam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.